Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Labu Biru, mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler, akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang kanal relik dan sistem MIMO. Tetapi sebelum memasuki materi ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prasasti Desta Sayadi. Lalu ada saya Brian Jamarsono. Saya Dwiki Faizal Akbar. Dan saya RM Bagastio Anggoro Indrastoto. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu SNR atau Signal to Noise Ratio. Signal to noise ratio didefinisikan sebagai rasio antara daya sinyal yang diinginkan dengan daya draw atau noise. Dan secara luas digunakan sebagai standar ukuran kualitas sinyal untuk sistem komunikasi. Suatu sinyal informasi sebagai media komunikasi akan mengalami banyak gangguan oleh draw atau noise, sehingga dapat merusak sinyal informasi tersebut. Sinyal yang mengalami gangguan ini mengalami penurunan kualitas juga. Kualitas sinyal ini dapat ditentukan dari nilai signal to noise ratio atau SNR yang diukur dalam satuan desibel. Estimasi SNR dapat dilakukan dengan berdasarkan statistik sinyal dengan menentukan koefisien dari spektrum sinyal dan energi sinyal. Pada pendekatan statistik ini, sinyal informasi dimodelkan sebagai sinyal sinusoidal dengan sudut fase yang tetap. Sedangkan sinyal draw dimodelkan dengan sinyal random bersifat aditif Gaussian noise. Berdasarkan pendekatan statistik sinyal, telah dikembangkan metode estimasi SNR dengan menggunakan teori korelasi, yaitu dengan menentukan nilai koefisien korelasi sinyal yang berdraw. Nilai koefisien korelasi sinyal diperoleh dengan mengoperasikan fungsi korelasi sinyal yang berdraw dengan waktu tunda tertentu. Nilai koefisien korelasi dari sinyal berdraw ini menunjukkan besarnya presentasi sinyal asli terhadap draw. Dari nilai presentase ini dapat dihitung nilai dari SNR dengan membandingkan presentasi sinyal asli dengan draw. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwiki Faisal. Selanjutnya, setelah penjelasan tentang sinyal SNR, saya akan melanjutkan tentang BER. Dalam teknologi komunikasi digital, bit error rate atau bit error ratio biasa disingkat dengan BER. Merupakan sejumlah bit digital bernilai tinggi pada jaringan transmisi yang ditafsirkan sebagai keadaan rendah atau sebaliknya. Kemudian dibagi dengan sejumlah bit yang diterima atau dikirim atau diproses selama beberapa periode yang telah ditetapkan. Jumlah bit error atau kesalahan bit adalah jumlah bit yang diterima dari suatu aliran data melalui jalur komunikasi yang telah berubah karena gangguan draw atau noise, interferensi, distorsi, atau kesalahan sinkronisasi bit. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan Brian. Sebelum memasuki ke coding, saya ingin menjelaskan dulu apa sih sebenarnya kanal relik. Kanal relik merupakan salah satu jenis dari kanal flat fading. Lalu flat fading itu sebenarnya apa? Flat fading adalah fenomena jika kanal radio bergerak memiliki gain konstan dan respon fase linear terhadap bandwidth yang lebih besar daripada bandwidth sinyal transmisi. Selanjutnya, dapat dilihat di layar, kami akan menjelaskan mengenai codingan dari contoh kanal relik ini. Silakan dijelaskan dari awalnya, Mbak Sasti. Iya, codingan dalam sinyal relik ini pertama adalah clear all the previously used variables, yaitu clear VARL. Format long, frame large, bit
underscore count sama dengan 1000, lalu dilanjutkan dengan range of SNR over which to simulate. Lalu akan muncul SNR sama dengan 0, 1, 42, M 100, L 10. Start the main calculation loop. Di sini akan muncul lagi initiate variables, lalu muncul error dan bits. Keep going until you get 100 errors. Lalu muncul error kurang dari 100. Generate some random bits. BPSK modulator. Noise variance. Rayleigh channel fading. Send over Gaussian link to the receiver. Lalu setelah itu akan muncul equalization to remove fading effects, ideal equalization. BPSK demodulator at the receiver adalah Rx2 sama dengan Rx kurang dari 0. Calculate bit errors. Div uncoded underscore bits. Lalu akan selesai dan akan muncul calculate bit error rate. Lalu BERA sama dengan T underscore errors slash T underscore bits. F prints bit error probably sama dengan F slash N. Yang mana itu nanti akan munculkan print dari error, kemungkinan bit errornya. Yang nanti setelah ini dilanjutkan oleh Mas Dwiki, silakan. Halo. Baik, setelah Sasti saya akan melanjutkan di line 66, yaitu skrip tentang BER versus SNR. Skripnya seperti itu, yaitu di line selanjutnya di line 69, regulate to rectical BER. Di line 73 ada skrip tentang regulate theoretical BER. Selanjutnya, skrip tentang simulate BER akan dilanjutkan oleh Brian. Ya, untuk mensimulate BR sendiri, skripnya dapat dilihat dari 80 sampai dengan 87, yang mana nanti akan menghasilkan gambarnya. Bisa minta tolong dirunkan hasilnya. Menghasilkan penghitungan terlebih dahulu terhadap bit error probability-nya, dan akan mengeluarkan gambar seperti ini. Yang mana gambar ini adalah makin tingginya BER, makin besarnya SNR, maka BER akan semakin kecil. Selanjutnya akan mengenai MIMO akan dijelaskan oleh Bagas. Silakan Mas Bagas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan daripada MIMO. Di sini terdiri dari main codingan. Jadi ini codingan utama untuk memperlihatkan hasil-hasil daripada codingan-codingan. Nah, dari main ini sendiri kemudian langsung mengarah ke equalize. Dari equalize sendiri ini ada function BR equalize yang dimana di main codingnya itu ada. Jadi di sini mencakup itu semua. Lalu di equalize sendiri juga ada codingan daripada modulation. Dan daripada modulation sendiri ini mencakup juga decision daripada untuk hasil-hasil daripada codingan seperti berikut. Lalu demodulation sendiri kan untuk mengolah data-data daripada yang kita masukkan, angka-angka yang dimasukkan. Setelah dari modulation sendiri langsung menuju ke demodulation untuk menampilkan hasil-hasil yang diperlukan. Nah, seperti ini kalau kita run
Di sini terdapat error daripada pada equalize line Program. 31 dan main pada line 3. Error tersebut kemungkinan besar dikarenakan kelalaian kami ataupun perbedaan software daripada yang kita contohkan. Nah, sebagai gantinya di sini saya akan memperlihatkan hasil daripada program yang kami harapkan. Hasil yang kami harapkan adalah seperti ini. Jadi kesimpulannya juga sama, semakin besar nilai SNR maka BER-nya pun juga semakin kecil, seperti ini. Nah, untuk mensiasati daripada keeroran ini kami juga mencoba Mimo untuk program yang lainnya, codingan dan lainnya. Namun kami terkendala di sistem toolbox yang penginstalannya harus MATLAB-nya harus berbayar. Jadi kita memakai spectral emission mesh ini. Jadi di sini kami sudah memasukkan codingannya, namun ternyata diperlukan MATLAB yang berbayar. Kemudian kami mencari alternatif yang lain seperti mencoba menggunakan Simulink. Nah, di sini saya akan mencoba membuka Simulink. Nah, kendala daripada Simulink sendiri adalah toolbox juga. Jadi toolbox-nya tidak semua tercakup untuk menjalankan program untuk memperlihatkan Mimo. Jadi sebagai contohnya dalam Mimo ini kayak seperti sistem toolbox untuk relay itu di Simulink kami tidak tersedia, sehingga masih loading ya. Sehingga program yang kita inginkan tidak bisa berjalan untuk memperlihatkan Mimo. Saya akan coba membuka library browser. Nah, di sini pertama itu diperlukan relay ya. Seperti relay sendiri di Simulink kami tidak tersedia. Yang tersedia cuma Mimo fading channel dan Mimo fading channel yang berikutnya. Namun dalam program yang ingin kami contoh di sini memerlukan kanal relay sebagai penerusnya. Dan tidak hanya relay saja, toolbox lainnya juga kita mengalami kendala untuk penginstalannya karena softwarenya sendiri memerlukan MATLAB yang berbayar. Mungkin seperti itu saja dari kelompok kami. Bisa dilanjutkan. Ya, baiklah. Mungkin seperti itu tadi kelompok presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.